الإمام العلامة عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبو بكر بن محمد القحطاني السعدي المجهدي الحضرمي التريمي، وشيخنا الإمام العلامة الشارح هذا الكتاب الفقيه المحقق سعيد بن محمد وعلي بعش الدواني الحضرمي الشافعي رحمهم الله، نفعنا بهم وبعلومهم وبكم الدين آمين. المرحوم حبيب محمد أحمد العطاس، محمد بن القادر العطاس البصري ووصل كلهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أمة المسلمين المسلمات المؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين به رخل سكن العلم والعمل يحفظنا من الزيف والسلف والفتوح من والرسول صلاح الجسد والقلب والروح تبات الناس ويفتح علينا فتوح العريف نفكر في الدين لأحد النيات ولكل صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Segenap jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan ta'lim kita sebagaimana biasa setiap Lailatul Rubuh bersama-sama selepas kita melaksanakan salat Isya berjamaah, berzikir, menulis sekaligus membaca Burdatul Madih karangan Al-Imam Al-Allamah Abi Abdillah Muhammad Al-Busiri. Semoga yu'id alaina barakatih wa asrarih wa anwarih wa ulumi fid din dan dunia akhirah, wabil khusus keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama salihun. Hadirin, marilah untuk membersihkan waktu dan lanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdurrahman Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhidi Al-Hadrami At-Tarimi, yang mana kitab ini disyarahkan oleh Imam Al-Allamah Bahrul Fahama Faqihul Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang mana dalam kitab syarahnya yang berjudul Bushrul Karim bi Syarhi Masail At-Ta'lim rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih kita sekarang dalam pasal yang baru ya. Pasal yang menerangkan tentang fi mujibatil ghusli wa ma yahrumu biha. Pasal wajibnya mandi dan segala macam yang haram sebab jenabat. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun mujibatul ghusli al-mautu wal haidu wal nifasu wal wiladatu walau alaqatan wa mudghatan wa bila rutubatin wal janabatu wa tahsulu bi khurujil maniyyi wa yu'rafu bitadaffuqihi aw laddatin bi khurujihi aw rihi ajinin ratban aw rihi bayadi baydin jafan wa bi ilajil hashafati aw qadriha fi farjin walau duburan aw farji mayyitin aw bahimatin walau ma'a ha'ilin kathifin wa bi ru'yatil maniyyi fi thawbihi
أو فراش لا ينام فيه غيره ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ومكث في المسجد وتردد فيه لغير أذر وقراءة القرآن بقصد القراءة والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah wa syukurlah hadirin, barusan telah kita simak bersama-sama tabarrukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, para malaika al muqarrabun dan para ulama usholihin. Nah, hadirin, masih kita di dalam kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah yang juga disyarahkan dalam kitab Busyral Karim. Kali ini kita masuki kepada pasal yang ke-17 ya. Pasal yang menerangkan tentang fi mujibatil ghusli, hal-hal yang menjadi wajibnya mandi ya. Wa ma yahrumu biha, dan apa-apa yang haram sebab jenabat. Setelah kemarin kita menyelesaikan pasal yang ke-16 yang menerangkan tentang babun najasat ya, hal-hal yang najis dan lain sebagainya. Nah, sampailah kita fil istinja ya. Kemarin bab istinja sudah selesai ya. Sekarang kita menyelesaikan pasal yang ke-17 fi mujibatil ghusli ya, perkara-perkara yang menyebabkan orang wajib mandi. Wa ma yahrubu biha, dan segala macam yang haram sebab jenabat. Mujibatul ghusli, yang menyebabkan mandi ya. Mujibat itu hal-hal yang wajib-wajib, jamak ya, mujib. Yang wajib-wajib al-ghusli, yang menyebabkan wajib-wajibnya mandi itu pertama ialah al-maut, kematian. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia maka wajib dimandikan ya, kecuali meninggalnya yang syahid, yang mati syahid, atau bayi yang keguguran, yang ada khid. Ini langsung ya. Ada beberapa tata cara nanti itu bab mati syahid dan sebagainya ini. Kalau di sini nih mati biasa ya, orang meninggal biasa enggak syahid. Artinya dia wajib dimandikan. Wal haid, orang yang lagi haid ya, setelah suci dari haid maka dia harus mandi. Dia sudah suci tapi belum mandi, belum boleh. Ya, belum boleh sholat. Walaupun sudah suci belum mandi belum boleh. Kayak orang lagi hadas, kita nih lagi hadas belum mandi nggak boleh sholat ya kan, harus sholat dulu nanti. Sekalipun waktunya udah habis, gimana nih ya, belum sholat, masih hadas, harus mandi dulu baru sholat. Yang ketiga wan nifas, mengeluarkan darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Lamanya sampai paling lama 60 hari. Ya kan? Paling lama. Ada yang sekejap, sebentar, tergantung ya. Nah, setelah selesai nifas wajib mandi lagi. Ya kan? Terus wal wiladah, habis melahirkan. Jadi orang perempuan habis melahirkan itu selesai, udah istirahat segala macam, disuruh mandi. Ya kan? Ini habis melahirkan ya, walaupun masih keluar darah tetap ya. Nah, ini wajib mandi. Walau alaqatan, sekalipun melahirkannya itu cuma sekedar segumpal darah. Apa orang melahirkan segumpal darah itu keluron ya. Kalau orang melahirin cuma segumpal darah, enggak jadi janin, enggak jadi bentuk manusia, baru keluar, belum sempurna, 3 bulan biasanya belum wujud. Ya kan, sejarah tahu keluar darah, dianjurkan mandi ya kan. Wa mudghatan, atau segumpal daging, belum bentuk manusia, masih baru segumpal daging ya kan, lahir keluar begitu, mandi ya kan. Wa bila rutubatin ya kan. Nah, sekalipun tanpa kebasah-basahan, kan ada orang mandinya itu sekali nyegur di kolam, ngelahirin di kolam, basah kan? Walaupun nggak basah-basah ngelahirin wajib mandi juga. Ya kan, bila rutubatin, nggak basah tapi tetap dianjurkan mandi.
Dan orang yang wal janabah, ini janabat keadaan junub. Junub tahu ya? Junub ya habis jima sama istri, atau junub mimpi keluar hadas besar. Ya kan itu namanya junub janabah, harus mandi. Laki-laki atau perempuan. Biasanya janabat ini tahsulu bi khurujil mani. Ya. Itu sudah bisa dikatakan janabat kalau orang itu keluar mani. Sekalipun enggak tidur, keluar maninya, maka wajib mandi setelahnya itu. Tahsul artinya itu dikatakan sudah dikatakan berhasil, ya, kena hukum janabat. Kalau dia apa? Khurujul mani, keluar mani. Mau disengaja mau nggak sengaja, khurujul mani itu tetap mandi, ya kan? Ada kedokteran, orang ini mau diperiksa maninya. Pak, sebentar saya kok, wah bagaimana Pak saya ngeluarin mani, gimana? Apa saya harus ngeluarin? Enggak usah, Bapak jongkok aja. Bagaimana? Nggak taunya disentuh bagian yang sensitif itu, terus keluar. Subhanallah. Anu ilmu kedokteran, apanya itu disentuh kecil, keluar terus. Nah itu udah harus mandi. Harus mandi setelah, walaupun itu nggak pakai janabat, nggak pakai hubungan badan kan. Nah itu salah satunya, wajib mandi. Itu sudah dikatakan janabat kalau khurujil mani, tahsulu bi khurujil mani. Nah mani itu biasanya ada apa hadirin? Karakter-karakter khusus yang namanya mani. Ada madi, ada mani ya. Kalau madi keluar nggak wajib mandi. Tapi kalau mani wajib mandi gitu. Sekalipun mani nggak najis, madi najis, ya kan? Kayak kencing tuh, kencing kan najis, tapi keluar nggak wajib mandi kan? Cukup membersihkan aja dari najis selesai, udah bersih. Tapi kalau mani nggak cukup disiram aja, harus mandi, ya kan? Walaupun dia nggak najis harus mandi. Nah, apa karakter-karakternya mani? Mani itu yu'raf bisa diketahui. Dia sebagai mani apabila keluarnya bitadafukihi, tadafuk itu yang mengalirnya itu keluarnya itu memancar, ya kayak air tuh nanti habis tahan gitu lepas das gitu. Apa namanya? Hah? Kalau air kan ditahan gitu keluar langsung terus lepas muncul tas gitu. Apa namanya orang bilang itu? Hah? Kayak nembak. Itu namanya tadafuk. Itu keluarnya mani. Makanya kalau orang lagi jima kan kalau keluar kayak des. Nah, itu namanya apa namanya? Tadafuk bahasa Arab. Nah, itu wajib mandi. Itu namanya mani. Salah satunya itu tadafuk, atau keluarnya juga aulad datin. Dirasakan lezat. Ya kan? Nikmat. Keluarnya mani kan nikmat kan? Lezat. Nah, ini syarat-syaratnya mani itu. Atau keluarnya bi khurujihi apa itu? Aurihi ajinin rotban. Adanya bau dari mani tadi itu terasa seperti baunya adonan roti yang basah. Kalau mau bikin donat tuh kan dari adonan dulu tuh, ya kan? Dari tepung diaduk-aduk, dibulet-buletin ya kan? Nanti yang lagi basah itu bau kayak bau mani tuh. Kayak ada bau-bau mani ya kan? Kalau kita ini ngerasain kayak bau baiklin gitu. Ya kan? Kayak bau baiklin ya. Coba ini kalau buka baiklin dibawa kayak baunya mani. Kalau bahasa Arab di Arab Saudi itu ada namanya mayangnya pohon kurma. Pohon kurma itu ada mayangnya pohon. Persis banget baunya mani. Subhanallah di Saudi itu. Jadi orang mencontohkan seperti bau mayangnya pohon kurma. Apa namanya itu? Ya udah kalau itu yang ngelihat bau mayang dibuka, contek bau persis mani. Atau seperti ini dibilang rihi ajinin rotban. Ajin rotban itu adonan roti yang basah, yang belum roti yang udah kering, yang basah masih diadon itu. Dibau kadang-kadang baunya kayak gitu. Atau juga ciri-ciri khasnya mani itu rihi bayadi baydin jafan. Seperti baunya putih telur yang kering. Putih telur itu kalau lagi kering ini bau kayak baunya mani juga. Putihnya telur ya. Bukan kuning telur, putihnya. Putihnya kuning telur nanti kalau sudah mencokang tangan ini agak kering ini bau.
kayak baunya mani. Ini contoh-contoh. Kenapa hadirin? Di sini ini diterangkan sampai seperti ini karena dulu di zaman sahabat itu pernah terjadi seorang dari salah satu suku di desa kayak sekarang ini ya, apa namanya orang bilang Bani Salama apa. Itu sukunya itu ada seorang yang madda'an gitu. Kalau orang madda'an itu kalau bahasa Arabnya itu sering keluar seperti cairan di kehormatannya, dikit-dikit keluar gitu. Ya kan? Nah, saat itu satu suku ini datang ke Madinah untuk bertanya-tanya tentang apa? Agama Islam. Nah, kepala sukunya ini madda'an, suka keluar itu. Kayak keluar cairan gitu di kehormatannya. Dikit-dikit keluar. Bahkan sekali itu bisa sampai 20 sehari itu 20 kali kan keluarnya. Sering keluar begitu. Bahkan bisa lebih dari 20 kali. Akhirnya tanya. Dalam agama ini enggak ada yang bisa jawab. Akhirnya coba kita tanya sama orang-orang Islam. Katanya itu ada agama yang dibawa seorang yang mengataskan namakan Nabi Muhammad. Nah, kalau memang dalam agama ini ada keringanan buat kepala suku kita ini dengan hukumnya untuk membersihkan dirinya, ya kan? Maka kita semua satu suku akan masuk Islam. Dia bilang gitu. Tapi kalau enggak, kita akan perang sama agama itu. Bayangin, dia enggak enak kepala suku kali, bayangin. Akhirnya datang kepala suku itu. Datang waktu itu bertemu dengan sahabat-sahabat ya tahu hukum tapi tidak sedalam ilmunya Abdullah bin Abbas yang disebut dengan habrul ummah, cendekiawannya umat. Dari kecil udah doain nama Nabi bayinya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pegang pusarnya sama Nabi. Ibunya datang bawa bayinya. Didoain ya Allah jadikan anak ini anak yang kelak nanti besarnya akan menjadi seorang yang pandai dalam agama, faqih ya. Kayak sekarang al-faqih al-muqaddam kayak zamannya faqih. Dan wa'allimhu ta'wil, orang yang betul-betul alim ya Allah, ajarkan ilmu yang dia bisa memaparkan ayat-ayatmu dengan rinciannya yang detail, jelas melalui tafsir-tafsir dan lain sebagainya. Benar, usia 7 tahun Abdullah bin Abbas itu sudah bisa mengalahkan tentang hukum-hukum agama sahabat-sahabat yang usianya 70-80 tahun. Bayangin. Sampai Sayyidina Umar aja kagum. Kalau antara sahabat-sahabat nggak ada yang bisa memecahkan permasalahan agama, manggil anak ini kecil datang. Sampai teman-temannya Sayyidina Umar yang umur 70, ya Umar, kamu kalau bawa anak kecil kayak gini, anak lebih punya juga cucu-cucu anak kayak dia. Kata dia. Yang lebih gede dari bukan masalah itunya. Saya bawa anak ini, tapi masalah ilmunya. Kamu jangan ngelihat umurnya. Ah, masa sih? Ya udah, coba ente tanya apa yang ente nggak tahu. Yang kemarin kita pecahkan masalah hukum. Inna idza ja'a nasrullahi wal fathu, tafsirnya itu nggak ada yang paham. Ada bilang, ya itu kalau idza ja'a nasrullah berarti Islam menang. Ternyata pemahamannya mereka sama pemahamannya Abdul Abbas beda. Itu ayat menunjukkan kalau agama Islam ini nggak lama akan ditinggalkan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa tahu, ah masa sih ya? Yang mana disebut idza tamma syai'u bada'a nafsuh. Sesuatu itu kalau sudah menang, sudah sempurna, berarti akan nampak kekurangannya. Hah, masa sih? Benar, nggak lama setelah itu 3 bulan atau 6 bulan Nabi wafat. Tafsirnya biasa tahu kayak begitu dahsyat. Nah, pernah sekali satu suku ini datang rombongan ratusan orang. Nanya, saat itu belum ada Abdullah bin Abbas. Ada sahabat-sahabat lain, ada Salman Farisi. Nanya, ada Pak, ini dari satu kafilah datang kemari mau nanya-nanya agama, siapa yang bisa jawabnya? Ana ada pertanyaan nih. Yang ini kita pecahkan di agama Yahudi, Nasrani, semuanya nggak ada yang enak jawabannya. Ya Kak, semuanya bikin ribet sama kita deh. Makanya saya nggak cocok masuk agama itu. Kalau Islam ini bisa jawab, saya dan semua anak buah anak ini datang ke sini bakal masuk Islam, dan satu kampung anak masuk Islam. Wah, itu kan luar biasa ya. Kabar gembira banget orang yang bisa masukin Islam segitu. Akhirnya nanya sahabat, kenapa? Ada apa? Ayo. Sahabat-sahabat tua-tua datangin.
Ini loh, di kepala kita ini ada orang yang setiap hari keluar sperma. Hah? Bagaimana hukumnya itu? Ya wajib mandi lah. Wajib mandi. Tapi ini bukan seperti orang normal, seperti biasa. Orang tuh keluar sperma mungkin sehari sekali, ya kan 2 kali paling. Ini 1 hari 32. Wah, gila. Dia bilang, emang bisa kayak gitu? Iya. Mana orang ini? Benar kamu keluar sperma? Iya. Gimana hukumnya? Apa saya harus mandi? Iya, mandi. Sekali keluar 10 kali, mandi 10 kali. Lah kalau 33, masa 1 hari 30 kali mandi saya? Wah, ini nyusahin nih selama ini. Dia bilang, apalagi di Saudi kan air nggak banyak kayak di Indonesia kan. Kalau 1 hari mandi 30 kali gimana coba? Habis buat dia sendiri. Waduh, nggak bisa nih. Kalau kayak gini mah, mendingan kita keluar dari Islam nih. Waduh, semuanya ribut orang-orang kayak gitu. Wah, saya mau pulang, nggak jadi. Nggak enak nih jawabannya, nyusahin orang. Ntar dulu, katanya sebentar. Di antara kita ini, ya sahabat, memang pernah Nabi ceritakan kalau keluar sperma mandi. Tapi kalau perkara yang model begini ini kita belum nemu nih jawabannya. Kita mesti tanya orang yang paling pintar, yang ngerti agama, nggak sembarangan, ya kan? Jawab asal-asal jawab mandi, ya kan? Nah, terus buktinya ini, ya coba tanya sahabat yang ini, benar nggak? Sebentar dulu, iya sih emang benar, tapi kalau kayak gini gimana ya? Masa sampai bingung juga sahabat yang lain. Gimana nih? Yang jelas mandi lah. Mau 30, 100 kali juga, waduh, ribet nih. 100 kali mandi, akhir mau nggak mau, sebentar Pak, Bapak jangan pulang dulu. Kalau sahabat saya ini yang disebut sama Nabi dulu, semasa hidupnya, orang yang ahli agama nggak bisa jawab, Bapak boleh keluar, nggak masuk Islam nggak apa-apa udah. Siapa itu? Namanya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi besar Muhammad. Tolong panggilin dia. Dipanggil dia. Abdullah bin Abbas, tolong selamatin Islam. Ada apa emangnya? Ini ada satu permasalahan berat dan lagi sahabat-sahabat semua sampai mengutarakan satu kalimat yang mereka nggak sepakat. Bahkan dia mengatakan Islam ini nyusahin orang. Islam ini mempersulit. Masa nggak ada Islam itu gampang semua, nggak bisa. Ayo cepetan, kalau antum nggak datang ini waduh masalah besarnya. Tapi kalau antum bisa jawab, ini satu kabilah, satu kafilah itu akan datang masuk Islam dan banyak lagi masih di kampungnya. Apa gitu? Ayo berangkat. Padahal itu masih di mana? Masih di sawah, saya kerja. Langsung berangkat pulang rapi-rapi pakai imam segala macam. Itu sahabat dulu ya, kalau membahas agama itu nggak gampang. Pakaiannya nggak sama seperti jawab agama di pasar, beda. Datang dengan siwak segala macam agama. Ya orang dari mana itu? Datang ahlan wa sahlan. Di mana ini sepupu Nabi ya. Kagum satu kafilah. Tolong selamatkan Islam ya. Kaget sahabat-sahabat. Kenapa? Antum enggak dijelasin juga. Udah, dia enggak percaya. Baru sebut ini kepala suku kami ini orang yang mengeluarkan sperma setiap hari lebih dari 20 kali. Lalu apakah dalam Islam ini kita setiap keluar sperma itu wajib mandi seperti dikatakan sahabat-sahabat yang lain? Nah, ya. Terus seperti kepala saya ini 30 kali loh kadang-kadang sehari. Jadi mandi harus 30 kali. Sebentar. Enggak gampang kalau orang pintar ya. Enggak jawab langsung, sebentar. Yang kau katakan sperma atau apa? Ini, tuh ngomong sendiri deh. Ngomong sendiri, enggak paham lu keluar apaan, ngomong aja sama dia. Nah, ditanya bang sini, apa yang kau rasakan? Saya ini keluar cairan. Cairan apa itu? Nggak tahu deh, pokoknya cairan. Maksudnya? Ya, begitulah keluar. Nah, sekarang saya mau tanya, dalam cairan dalam Islam itu ada 3 macam. Wah, pintar nih. Ada yang namanya madi, ada namanya mani, ada yang namanya wadi, ya kan? Di antara 3 ini cairan, yang 2 najis, yang 1 enggak najis. Nah 2 ini enggak wajib mandi, yang 1 wajib mandi. Kalau kau yang katakan mani, wajib mandi. Nah terus apa yang membedakan antara madi, wadi sama yang namanya mani? Nah yang wajib mandi saya mau katakan sama kamu. Kalau yang namanya mani itu 1 yu'raf bitadaffuqihi, ini sebutin. Keluarnya itu dapat diketahui
waktu keluarnya itu memancar. Jadi kayak apa namanya itu, kayak tembakannya. Apa ya? Yang keluar itu begitu dipancing, cas gitu. Keluar apa namanya itu? Nah, ya udahlah itu pokok paham ya. Keluarnya itu tadafuk ya. Menghendak. Menggertak kayak gitu, cas gitu. Keluarnya itu. Nah, itu namanya tadafuk ya. Satu, kau rasakan seperti itu? Kagak. Nah, berarti itu bukan mani ya kan? Kalau bukan begitu, ada lagi yang keluarnya mani, tanda selainnya apa? Dirasakan lezat. Kau rasakan keluarnya enak gak? Nikmat gak? Seperti kalau kau jima sama istri nikmat? Enggak. Oh ya berarti bukan. Yang ketiga, ada nggak bau? Bau waktu keluarnya itu seperti mayang kurma yang tadi. Sana kan kurma yang dia. Baunya begini. Enggak bau begini. Nah sudah. Kalau begitu itu namanya madi. Ya. Madi itu keluar bukan karena sesuatu apa-apa. Ya kan artinya kalau tiba-tiba nanti habis apa namanya sebelum adanya rasa-rasa itu keluar. Atau habis ente kerja keras, capek, itu wadi namanya. Ya kan? Nah, kalau kayak gini ente nggak wajib mandi. Cukup ente bersihkan dengan air, udah. Sholat, kalau kita ini misalnya udah sholat udah. Seperti keluarnya air seni, mau kencing berapa kali kan mesti disapu kan, disiram air kan. Nah, seperti wah ini enak nih jawabannya nih. Sahabat nggak paham. Dia bilang, ya Abdullah bin Abbas, kalau nggak gara-gara ente, Islam ini binasa. Laulaka ya Abbas lahalakal Islam. Kalau nggak gara-gara kamu, Islam ini sudah dikatain Islam. Tapi di sini benar, makanya ngaji itu harus dalam. Bab fikih apalagi nih, nggak boleh asal jawab. Wah itu mau mandi itu, kalau udah keluar begitu mandi mulu loh. Nggak bisa, kalau mandi terus kayak gini gimana 30 kali mandi, ya kan? Nah di situ bedanya mandi sama mani. Nah ini pertama tadi dikenalnya itu dengan apa mengalir keluarnya itu memancar, ya. Apa namanya? Ya bisa memancar. Auladatin atau dirasakan lezat bi khurujihi. Atau keluarnya mengandung seperti aroma bau rihi ajinin rotban, adonan roti yang basah, atau seperti bau rihi bayadi baidin jafan, seperti putih telur yang kering, ya. Itu baunya seperti itu. Wa bi ilajil hasyafah, dan wajibnya mandi lagi selain itu semuanya apabila seseorang memasukkan batang dakarnya. Memasukkan batang dakarnya atau enggak semuanya nih, mau ini batang dakar, enggak semua masuk ya. Separuhnya nih. Nih. Separuhnya masuk di mana? Ya, au qadriha separuhnya ya, sekedarnya masuk fi farjin ya, di kemaluan wanita. Masuk separuh aja. Itu orang bilang iltiqaul khitanain ya. Bertemunya dua khitanan. Bertemu khitanan dakar sama khitanan farjun perempuan. Nah itu wajib mandi udah. Sekalipun nggak keluar. Ya kalau ketemu itu udah wajib mandi. Atau duburon, walau duburon ya kan. Atau masuk pada dubur. Ini orang yang nggak beres ya. Jima lewat dubur umpama. Itu masuk begitu sudah wajib mandi. Ya kan? Atau lagi bukan lagi dubur atau kemaluan wanita, au farji mayyitin, mayit dihubungin Bapak. Mayit dihubungin sama orang yang lagi nafsu gitu, disenggamai, wajib mandi. Tapi bukan mayitnya yang mandi ya. Apa? Si orang yang ini yang melakukan itu. Karena kalau mayit sudah habis dimandiin dia sah deh, nggak batal wudunya udah. Dipegang sama perempuan yang bukan mahramnya dia nggak batal. Yang batal yang megang, yang hidup. Karena yang mayit kan hukum udah habis kan. Hukum habis. Dijimai, mayit dijimai umpama. Naudzubillah kalau dari jima sama mayit. Umpama ini. Nah itu yang batal apa? Yang jima. Yang dijimain enggak. Nah, ini sih. Au farji mayyitin au bahimatin, atau kehormatannya hewan. Kawin sama binatang, naudzubillah. Batal. Maka dia wajib mandi. Ya kan, sekalipun nggak keluar jima, kambing dikawin. Waduh serem nih, ya kan? Nah ini batal, keluar separuh doang, masuk separuh atau semuanya masuk, batal. Dan dia harus apa mandi udah, itu namanya janabat. Walau ma'ahalin
hailin kasyifin kasif ya. Walaupun sekalipun dia waktu pakai itu pakai apa namanya yang jimaknya apa setubuhnya binatang itu pakai kayak aling-aling apa namanya itu penghalang yang tebal. Orang sini apa kondom dijimak. Tetap harus mandi. Sekalipun pakai apa itu tadi itu penghalang yang tebal lagi bukan tipis aja. Tebal aja batal apalagi tipis. Ya kan? Nah, tebal aja wajib mandi apalagi tipis wajib mandi dua-duanya. Nah, ini di sini katakan. Wa bi ru'yatil mani atau ente tidur, ente enggak sadar keluar apa enggak ini. Bangun-bangun pagi ente ngelihat di baju ente ada mani. Paham ya? Atau di kasur ente bekas ente tidur ada mani. Tapi syaratnya ente tidur sendirian enggak ada yang lain. Berarti kan enggak ada yang lain kan yang keluar berarti ente sendiri. Wah, ente mandi aja udah. Walaupun anda enggak ngerasain keluar kok. Tapi ini maninya siapa yang ada di sini? Umpama gitu. Ya sudah enggak ada lagi, enggak ada orang. Ya kan? Nah, kita ngelihat, ente ngelihat wa bi ru'yatil mani fi thawbihi aw firashin. Di bajunya atau di sarungnya atau di celananya atau di tempat tidurnya ada mani. Ini bekas mani tidur, mani. Bau mani nih. Siapa ya? Celana ini ada juga. Wah. Wajib dia ente mandi walaupun ente enggak merasa diri ente tapi ente sudah ngelihat kan. Kecuali ente enggak ngelihat, enggak ngerasain, ente enggak kena hukum. Enggak tahu. Terus ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu, kamu tadi tuh lihat tuh. Masa sih? Loh, iya. Baru lihat celana itu. Oh iya, wah udah mandi ngelihat, ya kan? Nah, kayak gitu itu ngelihat begitu harus mandi. Fi thawbihi aw firasin la yanamu fihi ghairu, di mana waktu dia tidur di situ enggak ada orang lain, berarti kan dia sendiri. Kalau ada orang lain bisa juga kamu tuduh-tuduhan dia dua-duanya mandi udah daripada ribet. Kamu nih yang kamu, enggak bisa anak enggak. Wah, daripada salah-salahan, udah dua-duanya aja mandi daripada ya kan gitu. Wa yahrumu bil janabah, dan yang diharamkan ya, perkara-perkara yang diharamkan sebab seorang jenabat, artinya seorang berhadas besar. Apa itu? Ma yahrumu bil hadas, segala macam juga yang diharamkan sebab orang berhadas. Nah, sedikit nanti ada perbedaan haramnya hadas besar sama hadas kecil. Ya, tapi ada sesuatu yang kesamaan haramnya. Seperti orang hadas kecil sama hadas besar nggak boleh sholat, sama kan? Sama kan? Nggak boleh pegang Quran, sama nggak? Sama. Tapi kalau seperti hadas besar nggak boleh masuk masjid, tapi hadas kecil masih boleh. Paham ya? Ya orang kan nggak hadas besar, hadas kecil kan masuk masjid boleh kan? Tapi kalau hadas besar nggak boleh masuk masjid, duduk di masjid, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi lagi. Ya kan di masjid udah hadas besar, duduk-duduk nggak boleh. Ya kan? Harus di masjid, ya kan? Nah, kecuali kalau cuma sekedar udzur ente mau mengambil sesuatu langsung jalan, nggak lama-lama udzur, ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa orang lain yang ngambilin lebih bagus. Kalau nggak ada lagi yang bisa ngambilin, ente terpaksa udzur nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nggak udzur nggak boleh. Atau lewat mau mandi, kamar mandinya sebelah sana banyak masjid, nggak ada jalan lagi, gimana nih? Mau mandi ada air jauh. Waduh gimana? Nah, itu udzur, lewat aja saja lewat tuh. Mandi. Udah habis gitu. Enggak boleh duduk dulu. Enggak boleh. Lewat aja udah. Itu namanya udzur, ya kan? Wa taraddudun fihi, mondar-mandir. Udah dibilang enggak boleh masuk mondar-mandir lu. Ya kan? balik lagi. Yang kayak gini-gini enggak boleh, kecuali sekali aja. Atau lupa, udah jangan balik-balik, lupa mulu. Soalnya balik lagi. Ya kan? Nah, ini kalau mondar-mandir gini nggak boleh kecuali udzur tadi tuh. Ya fihi li ghairi udrin. Kalau nggak ada udzur nggak boleh mondar-mandir. Dan juga haram buat orang yang jenabat qiraatul Quran. Membaca Quran biqasdil qiraah, dengan niat membaca. Nah, ini yang hadas besar ya, jenabat. Hadas besar itu jenabat. Kalau kita baca Quran lagi hadas besar, ini baca Quran ini dengan niat membaca Quran haram. Tapi kalau ente hadas besar mau mandi belum dapat segala macam, ana membaca Quran dengan niat zikir boleh. Niat zikir tapi itu yang udah biasa ya, yang biasa-biasa seperti baca Ayatul Kursi mau naik kendaraan, ya kan? Mau tidur, ya kan? Nah, itu niatnya apa? Niat berzikir. Ayatul Kursi kan Al-Qur'an, Fatihah kan Quran, jangan bilang niat baca Quran, enggak boleh, haram. Paham ya? Wallahu a'lam bisawab. Nah, hadirin sebenarnya masih banyak ya, nanti insyaallah ini baru muqaddimah.
tentang fasal yang menerangkan mujibatil ghusli wa ma yahrumu biha. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita sambung lagi tentang pembahasan syarah daripada fasal ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Ala hadin niyya wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.